Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Aryan Ramadan dari kelas Aquaculture B. Di sini saya akan melakukan proyek mandiri sebagai pengganti praktikum ekologi perairan dan fisika kimia perairan. Seperti yang kita lihat di sini, saya sudah berada di sebuah kali atau sungai. Alasan saya memilih ekosistem kali atau sungai ini karena paling dekat dengan rumah dan yang paling mudah dijangkau dengan menggunakan sepeda motor atau transportasi lainnya. Tujuan daripada proyek mandiri ini adalah untuk mengetahui apakah suatu ekosistem dapat dikatakan layak sebagai tempat untuk suatu budidaya. Untuk mengetahui apakah suatu ekosistem itu layak atau tidak untuk dijadikan suatu media untuk budidaya, di sini saya akan mengambil 3 parameter keberhasilan. Yang pertama ada parameter fisika. Pada parameter fisika ini saya menggunakan metode yaitu mengukur kedalaman. Kemudian ada parameter biologi. Pada parameter biologi ini saya mengambil sampel Macrozoobenthos yang terdapat pada ekosistem ini. Kemudian yang terakhir parameter kimia. Pada parameter kimia ini saya mengukur pH daripada air yang ada di kali ini. Apabila ketiga parameter tersebut sudah berhasil diketahui, nantinya dapat disimpulkan bahwa ekosistem ini mampu atau cocok atau tidak untuk dilakukan pembudidayaan. Metode yang pertama adalah pengukuran parameter fisika, yaitu mengukur kedalaman. Untuk alat dan bahannya, di sini saya menggunakan alat-alat yang sederhana, yaitu tongkat kayu, kemudian ada meteran dan spidol. Fungsi daripada kayu ini adalah untuk mengukur kedalaman air yang nantinya saya akan menancapkan kayu ini sampai dasar. Kemudian saya menggunakan meteran untuk mengukur seberapa dalam kali tersebut. Pengukuran parameter fisika yaitu kedalaman ini, sebenarnya bahan-bahan yang digunakan cukup sederhana, yaitu hanya menggunakan tongkat dan juga pulpen atau spidol. Kita tinggal mencelupkan tongkat ini ke dalam sampai dasar sungai atau kali, seperti ini. Kalau sudah kita tandai menggunakan pulpen, pada percobaan yang tadi kita sudah memberi tanda di kayu seperti ini. Selanjutnya kita ukur menggunakan meteran. Kita sejajarkan meteran dan kayu. Nah, seperti ini. Kita taruh sampai posisinya sejajar dengan tanda. Sini kita dapat 57 cm. Kita catat. Dengan kedalaman tersebut bisa dikatakan belum layak untuk dijadikan sebagai tempat untuk budidaya. Budidaya seperti budidaya ikan nila, mujair, atau budidaya ikan pada umumnya. Pada parameter yang pertama, yaitu parameter fisika dengan kedalaman itu tadi, bisa dikatakan parameter yang pertama ini tidak berhasil untuk uji pantas atau tidaknya suatu ekosistem dijadikan tempat untuk budidaya. Parameter selanjutnya yaitu parameter kimia. Pada parameter kali ini saya mengukur pH daripada air yang ada di kali ini. Kemudian baru saya ukur menggunakan lakmus atau bisa juga menggunakan kunyit. Yang pertama kita ambil sampel dulu menggunakan gayung seperti ini. Tadi kita sudah mengambil sampel dari kali. Dan untuk mengukur pH-nya, di sini saya menggunakan kertas lakmus atau bisa juga dengan menggunakan kunyit. Yang pertama, saya menggunakan kertas lakmus terlebih dahulu. Kemudian kita celupkan. Setelah dicelupkan ke dalam sampel, kita cocokkan.
pH-nya yaitu antara 7 hingga 8. Karena di sini warnanya mendekati 7 dan mendekati 8 sama-sama ya. Kita mengukur pH dengan metode yang kedua, yaitu dengan menggunakan kunyit. Yang pertama, kita bagi menjadi 2. Seperti ini. Nah, yang akan kita pakai adalah bagian dalam kunyitnya. Yang satu menjadi tolak ukur, yang satu menjadi yang diukur. Seperti itu. Sekarang kita langsung celupkan. Ini. Setelah kita celupkan, kita tunggu dan bandingkan dengan yang kita jadikan patokan tadi. Warna kunyit yang kita celupkan ke dalam sampel lebih terang daripada parameternya. Apabila kunyit ini lebih terang daripada warna aslinya tadi, itu menandakan sifat air yang kita ambil tadi sebagai sampel adalah asam. Pada parameter kedua, yaitu parameter pengukuran pH kimia, dapat disimpulkan bahwa pH ekosistem kali tersebut adalah netral, yang artinya pH tersebut cocok atau bisa digunakan untuk tempat budidaya, baik budidaya ikan atau budidaya biota yang lainnya. Selanjutnya kita parameter yang terakhir, yaitu parameter biologi. Apabila terdapat sampel biota seperti cacing ataupun biota yang lain, itu berarti menandakan ekosistem ini memiliki kekayaan bahan organik yang melimpah. Yaitu kita gunakan scoop dan juga wadah. Scoop ini berfungsi untuk mengambil atau mengeruk tanah yang ada di dasar kali ini. Parameter yang terakhir yang akan kita uji hasilnya adalah parameter biologi. Apakah pada sampel yang telah saya ambil tadi pada dasar sungai terdapat cacing sutra atau Macrorhizobenthos yang lainnya atau tidak? Sini kita menggunakan pinset dan juga scoop. Hal ini menandakan bahwa ekosistem yang kita uji tadi terdapat Macrorhizobenthosnya, yaitu berarti kali tersebut kaya akan makhluk hidup atau bahan-bahan organik. Berdasarkan proyek mandiri yang telah kita lakukan, kesimpulannya adalah ekosistem yang telah kita uji ini layak untuk dijadikan tempat untuk budidaya. Mengapa? Karena pada parameter kimia dan biologi berhasil, hanya parameter fisika saja yang dirasa kurang untuk suatu kelayakan tempat budidaya. Nah, cara untuk menangani kedalaman pada parameter fisika ini yaitu bisa dengan cara mengeruk bagian dasar kali sehingga kedalamannya cukup untuk dilakukan tempat untuk budidaya.